Nah ini kan Pak Rudiana ini kan orang tuanya Eki. Kekuatan besar atau campur tangan supaya tutup mulut? Tentunya para pelaku atau sini pelaku-pelaku yang tidak punya hati nurani ini, dia akan berupaya mempengaruhi bang, mempengaruhi seperti saya sampaikan tadi. Hai guys, balik lagi di Oke Kelvin. Nah, seperti biasa, aku mau lanjutin kasusnya Vina. Tapi sebelumnya, aku mau nanya kabar kalian mudah-mudahan dalam keadaan baik ya guys ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki kalian selalu lancar karena selalu nonton video aku. Aku doakan kalian lancar selalu dan kuartal kalian selalu diganti dengan yang lebih banyak lagi rezekinya yang kalian jualan. Mudah-mudahan jualan kalian laku. Dan aku mau ucapin dulu terima kasih buat yang kemarin ikut giveaway ya, yang sudah DM ke Instagram aku. Terima kasih banyak dan udah follow, dan terima kasih, mudah-mudahan kalian yang sudah ikut bisa mendapatkan hadiahnya ya guys ya, untuk bulan apa sekarang? Juli ya, untuk Juli ya. Nanti tinggal tanggal 31 diumumin siapa yang pemenang saat yang dapat tas, siapa yang mendapat kaos, siapa yang mendapat tas pink, tas tangan gitu ya guys ya. Nah, nanti aku diumumin tanggal 31. Jadi tunggu aja nanti pengumumannya di Instagram ya guys ya. Nah, ini ada sebuah video, kita lanjutin di sebuah video, ada sebuah video dari ini nih tentang Rudiana ya sekarang ya. Karena si Dede sudah muncul nih guys. Nah, saatnya kita lihat nih beritanya seperti apa sih, kita lihat bareng-bareng. Minta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan AF. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak. Kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu, Pak. Oh, yang Aib ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Waduh. Aib dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Ada dilemparin pakai batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak. 100% saya benar. Waduh, gimana nih guys? Jadi apa itu loh? Saat ini ada dua sudut pandang ya. Kalau saya lihat ada dua sudut pandang kan tentang KDM ini. Yang satu dari sudut pandang orang hukum. Kalau misalkan dari sudut pandang orang hukum, betul, saya setuju sama Abah. Karena nggak dipakai tuh, viti-vitinya KDM itu di mata orang hukum nggak bakal dipakai. Bukan viti hukum gitu. Ya cuma omong-omong doang di viti gitu kan. Itu dari sudut pandang orang hukum gitu. Tapi dari sudut pandang netizen misalkan, yaitu ada tadi kata Bang Boncel, ada unsur kemanusiaannya, kebantu juga. Ya, kita kan karena DNA. Sekarang yang dia buktikan bahwa PG itu cacat di dalam administrasi ini itu nggak bisa menjadi nantinya. Kita jangan DNA-nya, DNA itu yang terakhirnya. DNA itu akan memaksa nanti periksa DNA yang kita tidak yakini korban itu, larinya ke situ nanti. Tetapi untuk membuktikan apa telah terjadi penipuan administrasi, tolong diperiksa ini. Bisa Pak E. Ya sebenarnya tapi ketika itu terlampau cepat karena memang KDM belum apa, tapi dia sudah melibatkan dirinya, dia sudah kita lihat kekuatan dia sudah melaporkan ke Barreskrim Polri. Kita lihat kuat enggak dia. Enggak, sebetulnya apa yang dilakukan pengacara kemarin, kami juga yang ngelaporin Rudiana ya, jadi nggak berarti dengan munculnya KDM. Sorry ya, karena saya pikir klaim-klaim itu nggak bagus buat hukum, bos. Mari kita bicara fakta hukum gitu loh ya. Belum tentu kemudian, karena begini, gua tanya nih ya, dengan dia menyimpulkan lalu kemudian memberikan, sama saja menghalang-halangi proses penyelidikan
Hati-hati loh. Tapi aku nggak bisa Sebenarnya buka kalau semua dibilang- lah. kalau dibilang Sekarang gini, dari Bang. penyidikan sih kurang Sekarang sepakat juga. terpidana masing-masing, ingat Bah, terpidana masing-masing melaporkan Ibtu R. Ingat, masing-masing melaporkan Ibtu R ke Barreskrim. Apa dasar hukumnya, apa-apanya aku kurang tahu. Tetapi kenapa harus masing-masing? Agar didesak. Bukan satu kesatuan lagi, sudah masing-masing. Minta itu. Kami Artinya, duluan, Bah, kami sudah duluan mengumpulkan semua. Tadinya itu yang 5 orang di dalam itu mestinya kami Farhat, tapi karena KDM ambil si Cicin. Ini sebetulnya upaya apa sih? Kan gue tanya, makanya gue bilang dari awal bukan KDM. Teman-teman, Abah kan udah tahu, kalian di lingkaran sana kan kita tahu siapa yang mau pansos, siapa yang mau cari materi, siapa yang mau cari nama, kita paham lah netizen ini semua. Paham kita itu, siapa yang mau pansos, siapa yang memanfaatkan ini, saya dapat data ini, tapi saya seakan-akan saya yang majukan data. Tahu kita itu semua, Pak. Tahu. karena lu kawan gua Di antara kalian yang di lingkaran itu pun sikut menyikut kita tahu. Tapi kalau netizen dipaksakan dengan keadaan kalian itu, akhirnya netizen jadi patah arang, itu yang kita jaga. Iya kan? Itu memang Iya, nggak bisa itu yang kita disatukan. jaga, Bang. Dari sisi kita melihat aspek hukum sama kita netizen ini, masyarakat itu memang berbanding terbalik, jadi nggak bisa digaungkan itu, memang asli nggak bisa itu. Iya. Karena berbanding terbalik Saya aslinya. kan nggak bisa membilang gaungkan, tapi siapa bilang kelolosan itu semua tidak dari netizen? Ya. Tapi ketika lolos, oke, silakan kalian. Tapi Ya, kami sama. netizen tetap bersuara. Tetapi internal kalian, lingkaran kalian ada terjadi something wrong atau bagaimana, kita paham. Ya, kita nggak bicara internal ada apa. Waduh, pusing ya. DM, Udah. ya kan? Glenn deh, tolong deh. Nih saya mau kasih untuk nih, saya punya kartu anggota gitu loh. Jadi saya bukan kaleng-kaleng juga, ya. Dan saya juga diminta sama Farhat untuk bersama-sama, ya, membantu proses awal dengan Sakatata, ya. Jadi untuk yang menuduh saya ada rekamannya sudah di YouTube itu, ya. Yang saya dibilang tidak ada, ya, tidak ada di dalam data. Kalau dia paham, maka dia harus bertanya dulu, satu. Yang kedua, ya, ada bahasa dia koordinator Pradi. Buat saya, Pradi itu organisasi advokat, bersama Jawat, sama rekan. Saya nggak mau ada kesalahpahaman lagi, ya. Jadi Anda tolong berpikir sebagaimana layaknya orang sajalah, nggak usah pakai sosokan jadi pendamping lah, ya. Ya, saya diakui keberadaan saya, dan saya juga punya lembaga, dan saya bekerja dari awal, ya. Tidak ngaku-ngaku, tidak bikin YouTube gitu. Enggak, Bah, gini, Bah. Jangan Abah cukup aja menyampaikan kalau Abah seorang advokat. Kalau Abah nanti di sini terlalu panjang, netizen itu sensitif. Terserah, ya. Kalau kalian nggak suka dengan pemahaman saya, kalian tinggal keluar dari sini, nggak ada masalah bagi saya gitu loh. Cuman saya juga di sini harus menyampaikan substansi dengan apa yang kami pahami selama kami punya pengalaman di bidang hukum, ya. Oke, jadi kolaborator segala macam dan sebagainya kan begitu. Apa yang dilakukan oleh Dede itu kan baru katanya. Izin seperti kasus Sambo, seseorang bisa jadi bebas atau dihukum dan sebagainya. Tapi jangan mengurangi kadar Dede pernah melakukan kesalahan. Berarti Anda tidak membantu ikut serta dalam penegakan hukum. Kalau salah itu salah. Dia menyerahkan diri, wahai Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, saya menyerahkan diri waktu saya itu telah berbuat suatu kesaksian yang dianggap palsu dan di situ saya berbohong. Siapa yang memerintahkan kabur? Rudiana, selesai. Kita tinggal nunggu. Tapi kita jangan sampai punya pemikiran, oh ya Dede ini akan bebas nih, akan menjadi pahlawan dan lain sebagainya loh. Sekarang kita mau memaafkan seseorang yang sudah melakukan kebodohan. Ya,
oke, diterima baiknya gitu loh. Kalau seorang yang membunuh gitu, orang membunuh tuh dia menyerahkan diri, saya tahu dia orang baik gitu loh, dia hilang melakukan pembunuhan ya. Tetapi kalau dia merasa dia adalah orang yang paham bahwa dirinya itu dibalut dalam satu kesatuan norma hukum, ya harus bertanggung jawab ya. Jadi itu ada netizen yang keluar-keluar, oh lu nggak capruk, ngomong nggak jelas, keluar dari sini, nggak ada urusan gitu loh. Bang, kami ini sedang membuat bagaimana peristiwa hukum ini terang benderang. Bang adalah. Dan memang gaya saya menyampaikannya seperti ini, tegas, nggak ada urusan dengan kau, nggak ada penting. Dari mana kamu yakin kalau Vina itu murni kecelakaan? Dari mana? Kenapa pada lari saksi-saksi? Jangan ini deh berasumsi itu kecelakaan, ikut-ikutan pula. Jangan pula kalian itu ikut-ikutan calon pemimpin itu negosiasi dengan keluarga bahwa itu murni kecelakaan. Nggak ada, itu dibunuh, itu dia tuh. Dipukul. Kata siapa itu murni kecelakaan? Jangan ngadi-ngadi deh. Ya. Sampai kapanpun, saya pasti akan ada bukti. Ingat itu. Ya. Kemarin saya juga udah siaran langsung. Saya ditanya langsung sama yang namanya Pak Tony, pengacara Peggy Setiawan. Kalau yang namanya CCTV yang di Indomar itu Pak, 2016 itu ada. Satu lagi, warawirinya orang di situ ada. Motor, salah satu motor yang dipakai orang-orang tersebut di sana. Ya kan? Nggak, lagi pula diskusinya bukan di jalan kok. Ingat itu, diskusi bukan di jalan. Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Ya, udah pakai sayembara pula. Sekarang ikut-ikutan omongan saya pula dia. CCTV yang ada di Indomar. Itu saya jauh lebih dulu, saya siaran langsung, secara siaran langsung Pak Tony menanyakan itu. Kenapa? Sekarang dibilangin di sana berubah semua. Dari warung-warung semuanya, dari sana situ semua itu udah berubah-berubah. Tapi tidak dengan Indomar. Kalau itu belum diambil sama yang keluarganya, kru-krunya Ibtu Rudiana itu, CCTV itu masih ada. Bilang kalau CCTV itu 2016 lalu, pihak Indomar yang namanya nggak mau kasih, susah carinya. Jangan pihak Indomar yang suruh cari. Suruh kepolisian, penyidik. Jangan pula penyidiknya itu orang Jawa Barat lagi. Limpahkan aja nah sana, mudah-mudahan tuh Pak Listio Sigit tuh ya bergerak tuh, ambil tuh CCTV yang di Indomar. Walaupun mereka bilang ke kita itu udah lama nggak bisa dicari Bu, karena udah 2016 lalu, masih bisa ya. Walaupun toko Indomar itu dulu bilang ke kita bahwa itu yang namanya CCTV sudah lama, 2016 itu udah nggak ada datanya, masih bisa itu dicari. Kalau ada niatan itu Mabes Polri itu cari, itu masih bisa. Masih ada yang belum diamankan selain yang di jembatan itu. Satu itu CCTV yang ada di Indomar. Kok sekarang ada orang yang teriak itu yang penting keluarkan CCTV yang Indomar. Itu lebih dulu saya yang teriak. Ya, masih ada yang ketinggalan selain yang namanya di jalan itu diambil. Masih ada satu lagi. CCTV yang ada di Indomar itu saya katakan sama Pak Tony beberapa bulan lalu. Sebelum Peggy Setiawan itu dibebaskan. Itu salah satu. Sekarang udah mulai teriak CCTV yang Indomar, Pret. Jangan bilang ya kalau ini murni kecelakaan. Ingat itu. Saya akan buktikan itu. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini ya, dengan tanggapan kalian orang-orang seperti ini dengan menyalakan KDM gitu ya guys ya. Kalian sisi mana nih? Tulis di kolom komentar. Sebenarnya KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu bagus loh dengan cara yaitu terjun langsung ya, bukan berarti dia harus hanya tahu dari info-info berita doang, tapi dia langsung menanyakan warga-warga sekitar gitu ya, langsung itu. Nah itu yang buat menurut aku itu bagus. Nah untuk Bu Widya juga sebenarnya ada bagusnya, karena dengan Bu dia bercuit-cuit seperti itu, kasus ini nggak lenyap gitu. Apalagi pada waktu itu kan Peggy Setiawan dalam keadaan ini ya
Makanya kalau misalnya nggak ada Bu Widya, nggak ada netizen, mungkin kasus ini akan lenyap gitu, dan Peggy Setiawan akan dinyatakan bersalah. Jadi mungkin menurut aku kedua-duanya bagus gitu ya, dengan adanya KDM, dengan membantu gitu ya. Entah itu alasan dia, Kang Deddy, dengan emang hati nurani atau emang ada hal lain, itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau itu yang lain dia bagus gitu ya. Nah untuk Bu Widya juga bagus gitu. Cuma tak kenapa sekarang jadi bentrok gitu. Ada alasan apa yang membuat mereka bentrok gitu guys ya. Tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.